wa asirru qaulakum, rahasiakanlah ucapanmu, awijharu bih, atau menampakkannya atau memperdengarkannya, innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya dia Allah maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Jamaah sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa sababun nuzul dari ayat ini terkait dengan ucapan kaum musyrikin kepada sebagian yang lain, rahasiakan apa yang kita ucapkan agar supaya Tuhan Muhammad tidak mendengarnya. Maka ayat ini diturunkan. Innahu alimum bidzatis sudur, sesungguhnya dia Allah maha mengetahui apa yang tersimpan, yang dirahasiakan di dalam hati. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi mudah dijelajahi. Bumi terhampar begitu indahnya, tidak bercadas, tidak berbatu, bisa menjadi perumahan, bisa menjadi tempat beraktivitas, kemudian mengais rezeki. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di seluruh penjurunya untuk menyambut rezeki. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Dan segala apa yang ada di bumi ini adalah untuk wali an'amikum, mata'an lakum, sebagai hiasan, sebagai kesenangan bagi kalian. Dari segala ragam binatang mana yang tidak ditaklukkan oleh manusia? Mulai dari ular, mulai dari binatang buas, mana yang tidak takluk kepada manusia? Allah jadikan mudah menguasai seluruh binatang. Kemudian alam semesta ini, siapa yang bisa menjelajahi alam semesta ini, dari lautnya, dari pegunungannya, dari tebingnya, dari mana? Manusia. Semua Allah jadikan takluk kepada manusia. Dari segala tanamannya juga untuk mata'an lakum, kesenangan bagi kalian. Ternyata segala ragam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita ini bisa dijadikan sebagai obat penawar. Itu bagi orang yang ahli biologi, ahli tumbuh-tumbuhan, ternyata bisa dijadikan sebagai obat penawar. Mulai dari kumis kucing, kemudian segalanya. Ternyata kita kaji, obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Mata'an lakum, takluk kepada manusia dan untuk kesenangan manusia. Demikian pun udara,
demikian pun laut, semuanya takluk kepada manusia. Wa kulu mir rizqih, sebagai jalan untuk menyambut rezeki. Maka ada yang mendapatkan rezekinya di darat, ada yang mendapatkan rezekinya di laut, para nelayan dan seterusnya. Ada yang mendapatkan rezekinya di pegunungan, ada yang mendapatkan rezekinya di daerah-daerah hutan dan seterusnya. Itu semua wa kulu mir rizqih, menjadi rezeki bagi kalian. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah nanti akhir dari seluruh manusia. Semuanya akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tidak ada yang tertinggal satupun, baik itu yang meninggalnya normal atau dibunuh kemudian dimutilasi, hilang di mana-mana, atau yang tubuhnya sudah disop oleh Suminto, semuanya akan dikembalikan. Baik itu yang tewas di padang panjang, tidak ditemukan oleh tim SAR jenazahnya, semuanya akan dikumpulkan. Wa ilaihin nusyur, dikumpulkan dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah dilakukannya di dunia. Sehingga dengan ini yang perlu kita timbang-timbang adalah sekecil apapun amal, pasti akan mendapatkan balasannya. Dan sekecil apapun dosa, pasti akan mendapatkan siksanya. Kalau ini yang sudah tertancap di dalam jiwa kita, membuat kita berhati-hati, karena semuanya ada nilai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pertanggungjawaban di hadapan manusia. Ada RAT, setuju, gampang. Kekurangan-kekurangan ini itu dimaafkan, tetapi di akhirat tidak. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard. Bagaimana dengan orang yang tidak beriman? Bagaimana dengan orang yang tidak beribadah? Bagaimana dengan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dikala hidup di dunia? Aamintum man fis sama, apakah tidak khawatir kepada Sang Maha Pencipta yang ada di langit sana? An yakhsifa bikumul ard, yang sewaktu-waktu bisa menjungkir balikan bumi, wahya tamur, sehingga bumi menjadi tergoncang tidak seperti biasa. Dan itulah yang pernah dialami oleh orang yang Allah berikan karunia harta berlimpah ruah, yaitu Qarun. Saking hebatnya harta, aset yang dimiliki, disebutkan oleh sebagian mufassirin, untuk membawa kunci-kunci rumahnya itu membutuhkan 7 orang yang hebat-hebat. Itu kuncinya itu. Gimana hartanya coba? Uang rumah-rumah di zaman sekarang, walaupun besar, isinya banyak, itu kuncinya cukup 1 genggaman.
Ini dibawa oleh 7 orang yang kuat-kuat. Tetapi karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, melupakan karunia-Nya, pada akhirnya bumi dijungkir balikan sehingga Qarun dimasukkan ke dalam tanah. Sehingga sampai sekarang kalau ada orang mendapatkan harta di dalam tanah, mengatakan harta karun. Entah itu di Indonesia, di Afrika, di Amerika, dimanapun, ini harta Qarun. Saking kayanya. Dan itu pula yang pernah dialami oleh sebuah kaum Nabi Soleh yang bernama kaum Samud, atau yang dikenal dengan Ahlul Hijr, 400 km dari Madinah. Mereka diberikan karunia bisa membuat perumahan elit dari batu, bahkan bisa memahat batu-batu dan pegunungan menjadi perumahan elit. Padahal pada waktu itu belum ada alat-alat berat seperti sekarang. Mereka sudah mampu membuat perumahan elit, pahatan-pahatan batu yang indah. Tapi karena nurani mereka tidak hidup, mutiara hati mereka sudah hilang. Mereka mengingkari Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh mendatangi mereka di tempat perkumpulan mereka agar mereka beriman, mereka mengatakan, "Ya Soleh, kami akan beriman kepadamu, akan beribadah kepada Tuhanmu itu, tapi dengan syarat," sambil menunjuk batu yang besar, "dengan syarat engkau bisa mengeluarkan seekor unta besar yang berwarna merah hitam, yang panjang dan besar dalam keadaan bunting. Kalau engkau bisa mengeluarkan unta dari batu itu, baru kami beriman." Ya, kalau unta keluar dari hutan biasa, unta keluar dari gurun biasa, ini dari batu yang dalam pandangan mereka mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Nabi Soleh, "Kalau dengan izin Allah aku mampu menghadirkan apa yang kalian minta, apakah kalian mau beriman?" Qalu na'am, ya, pasti kami beriman. Kata Nabi Soleh, "Tunggulah, nanti malam saya akan berdoa kepada Allah. Tunggulah sampai esok hari." Maka saat-saat yang ditunggu-tunggu datang pula. Keesokan paginya mereka telah berkumpul, laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, karena semuanya kufur dan mendustakan Soleh, Nabi Soleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari batu yang ditunjuk oleh pemimpin mereka, Qaddar bin Salif, keluarlah onta yang besar, bukan onta biasa, onta raksasa yang berwarna merah hitam, kesukaan bangsa Arab. Dalam keadaan bunting, karena onta itu semakin mahal, semakin disenangi ketika dalam keadaan bunting. Maka dalam surat Takwir disebutkan bahwa ketika hari kiamat itu manusia lupa dengan ontanya yang sedang bunting. Itu sampai onta yang bunting sampai lupa karena saking hebatnya hari kiamat. Begitu datang pesan Nabi Soleh,
Hadhihi naqatullah wa suqiyaha. Ini adalah unta Allah, bukan unta biasa ini. Unta Allah. Berimanlah kalian dan berikanlah unta ini jatah minumnya. Sehingga sumur kalian terbagi menjadi 2 hari. 1 hari untuk unta, 1 hari untuk kalian. Dan dengan izin Allah ketika unta itu minum, karena untanya besar ya, 1 sumur habis. Begitu di sore hari seluruh kaum Tsamud itu bisa mengambil dan memerah air susu dari unta. Semuanya dapat. Tapi itu tidak lama. Karena mereka mendustakan Nabi Saleh, tidak juga mau beriman sebagaimana janji mereka. Bahkan Qaddar bin Salif berbisik-bisik kepada kaumnya, besok kita sembelih saja. Padahal pesan Nabi Saleh, fala tadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adzabun alim. Biarkan dia makan dimanapun, jangan diganggu. Apabila kalian mengganggunya, maka azab Allah akan menimpa kalian. Akan menimpa kalian. Ternyata mereka justru menyembelihnya. Dan yang menyembelih adalah Qaddar bin Salih, pemimpinnya yang dikenal dengan Uhaimir Tsamud, keledainya atau pendekarnya kaum Tsamud. Paling kuat dia memang. Begitu disembelih, Nabi Saleh menangis. Kata Nabi Saleh, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian salasata ayyam, 3 hari. Karena setelah itu Allah akan mendatangkan keputusannya. Wah, mereka bersenang-senang. Dagingnya onta itu dimakan segala macam, berpoya-poyalah mereka itu. Pada hari yang dijanjikan, setelah 3 hari, hari yang pertama wajah mereka berubah menjadi kuning. Kuning semua. Enggak laki, enggak perempuan, kuning semua. Hari yang kedua, wajah mereka yang kuning berubah menjadi merah. Menjadi merah. Merah semuanya. Dan hari yang ketiga, yang tadinya wajah mereka menjadi merah, berubah menjadi hitam seluruhnya. Dan di hari yang keempat, halilintar yang sangat keras. Kemudian dari bumi terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Wahia tafur, bergoncang sangat hebat, sehingga cukup dengan halilintar saja mereka semuanya tergeletak, semuanya mati. Terlebih dengan goncangan bumi yang sangat hebat, sehingga tak satu pun dari mereka yang tersisa. Laisa lahu min baqiyah, tidak ada yang tersisa. Am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir. Apakah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang lupa dengan hakikat dunia, orang-orang yang melabeli dirinya dengan kekufuran, kemunafikan dan sejenisnya,
merasa aman dari bencana yang sewaktu-waktu Allah hadirkan. Jikalau Allah an yursila alaikum hasiba, yang sewaktu-waktu Allah bisa saja mengirim badai yang diiringi dengan batu, badai yang berbatu. Ayursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir, sehingga kalian tahu bagaimana hebatnya peringatanku itu. Di dalam tafsirnya Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar menyebutkan contoh dari itu adalah kaum Nabi Lut alaihissalam, di mana tidak ada dosa yang sehebat dilakukan oleh dosa kaum Nabi Lut. Gay dan lesbi, laki-laki mencintai laki-laki dan perempuan mencintai perempuan. Setelah Nabi Lut alaihissalam memperingatkan kepada mereka, ternyata mereka tidak juga berubah. Bahkan termasuk istrinya menjadi pendukung bagi kelompok gay dan lesbi pada saat itu. Maka di waktu subuh Allah memerintahkan kepada Nabi Lut dan kedua putrinya untuk keluar dari perkampungannya. Dan pada saat itulah bumi Allah balikkan. Kemudian setelah itu Allah lempari mereka dengan batu-batu yang dahsyat. Batu-batu yang dahsyat. Sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Dan itu pula yang Allah berikan kepada Raja Abraha dan pasukannya, yang berangkat ke Mekah dari Yaman, dari Son'a, untuk menghancurkan Ka'bah. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim tayran ababil, burung ababil, burung yang datangnya berkelompok-kelompok. Ibnu Katsir menyebutkan satu burung membawa 3 butir batu dari neraka. Pertama di paruhnya dan yang 2 di jari-jarinya, di kakinya. Tidak ada satupun yang dilempar oleh burung ababil yang datangnya berkelompok-kelompok itu dan mengenai sasaran, kecuali tubuh mereka terbakar hangus. Apa orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merasa aman dari ancaman Allah berupa siksa di dunia? Toh sejarah mencatat di negeri kita berulang kali terjadi bencana, berulang kali terjadi banjir bandang, berulang kali terjadi gempa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Telah mendustakan umat-umat sebelum mereka. Dan bagaimana dahsyatnya akibat perbuatan mereka mendustakan atau menghadirkan kemurkaanku. Bagaimana kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, Allah berikan karunia yang lain. Kalau kaum Tsamud bisa membuat pegunungan menjadi perumahan elit, maka kaum Ad
bisa membuat menara-menara yang sangat tinggi dan hebat, cantik, menarik dari batu-batu yang hebat. Tapi sama mereka mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Maka pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan angin yang diiringi dengan hujan yang sangat dingin. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam. Selama 7 malam 8 hari tidak pernah berhenti. Sehingga jadilah mereka seperti pohon korma yang ditiup angin yang sangat dingin, hancur berantakan. Bagaimana Fir'aun yang bangga dengan kekuasaannya, Allah tenggelamkan beserta bala tentaranya di Laut Merah. Itulah balasan orang-orang yang kufur dan mendustakan para nabi dan rasul. Maka selama hidup di dunia ketika tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kufur dan seterusnya, apakah mereka merasa aman jika sewaktu-waktu Allah menghadirkan kembali peringatannya yang sudah pernah terjadi pada umat-umat sebelum kita? Awalam yaro ila tayri fawqahum safati wa yakbidan ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'im basir. Bagaimana mungkin orang tidak memiliki iman? Bagaimana mungkin orang tidak mau beribadah? Bagaimana orang tidak memikirkan kehidupan akhirat? Coba lihatlah mereka kepada burung. Alam yaro ila tayri fawqahum safati wa yakbidan, yang berada di atas mereka, burung-burung yang ada di atas mereka. Safati wa yakbidan, yang mengepakkan sayapnya dan mengatupnya. Ma yumsikuhunna illa rahman. Ketika berada di atas, kadang-kadang mengepak, kadang-kadang mengatup, tapi enggak terjatuh karena ya ditahan oleh Sang Maha Rahman, Sang Maha Pengasih dan Pemurah. Enggak jatuh, walaupun enggak mengepak-ngepak, dia enggak jatuh. Coba kita yang di udara, ya, walaupun mengepak-ngepak, mengatup, hancur, terjatuh. Itu salah satu bukti saja bagaimana maha kuasanya Allah terkait dengan burung itu. Mengepak dan mengatup sayapnya, tapi tidak terjatuh ke bumi. Innahu bikulli syai'im basir. Dan segala apa yang ada di alam semesta ini, dari burung, dari kecoa, dari segalanya, itu semuanya sudah hidup sesuai dengan hukum yang Allah tetapkan. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau apakah orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang yang tidak beribadah itu, orang-orang yang lalai itu akan mengandalkan orang yang nanti bisa menolongnya di akhirat? Baik itu tentara, baik itu pasukan, baik itu orang-orang yang kuat, yang banyak orang mempergunakannya di dunia sebagai bodyguard dan seterusnya, sebagai pelindung. Tapi di akhirat tidak ada lagi yang melakukan itu. Inil kafiruna illa fi ghurur. Maka orang-orang kafir itu tertipu, terpedaya.
Maka ketika Allah berbicara tentang neraka Saqar yang akan dijaga oleh 19 malaikat, maka Abu Jahal mengatakan kepada pemuda-pemuda Quraisy, wahai pemuda-pemuda Quraisy, bagian kalian mengalahkan 17 malaikat penunggu neraka, sementara saya mengalahkan 2 malaikatnya. Sehingga ketika seluruh malaikat, 19 malaikat yang disebutkan oleh Muhammad itu semuanya mampu kita kalahkan, kita akan keluar dari neraka seperti neraka yang disebutkan oleh Muhammad. Kemudian kita masuk ke dalam surga, kemudian tertawa terbahak-bahak. Padahal kata Ibnu Rajab Al-Hambali, jangankan 19 malaikat, 1 malaikat penjaga neraka itu tidak akan dikalahkan oleh seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, sampai datangnya hari kiamat. Nggak bisa dikalahkan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Kemudian permisalan yang lain yang Allah berikan. Apakah ada orang yang memberikan rezeki kepadamu ketika Allah menahannya? In amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Tetapi mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri. Wa nufur, lari dari kebenaran, menjauh. Nah, terkait dengan masalah rezeki ini kan jelas apa yang sudah Allah tetapkan rezeki untuk kita akan sampai kepada kita dengan cara dan jalan apapun. Dan apa yang bukan menjadi jatah rezeki kita itu tidak akan sampai kepada kita walaupun kita mengejarnya dengan perasan keringat. Ya, contoh yang nyata adalah para petani lah. Para petani di Bangun sekarang mengeluh dengan hasil panen. Hasilnya kurang bagus. Jadi ngangkrak nganunya itu. Iya, padinya gabuk. Kayak nggak bertenaga. Dan itu lebih dari setengahnya dari hasil panen biasanya itu. Padahal perawatannya sama, pupuknya sama-sama ngutang. Iya, pupuknya sama-sama ngutang juga. Bibitnya sama-sama ngutang. Terkadang hasilnya baik, terkadang hasilnya buruk. Padahal perawatannya sama. Itulah rezeki. Terkadang Allah meluaskan, terkadang Allah menyempitkan. Jagung juga demikian. Duren juga demikian. Kemarin keluhannya duren gak bagus. Bahkan di Kota Agung gak pada buah durennya. Padahal pohon-pohonnya ya itu-itu juga. Kalau beralasan gak ada hujan, nyatanya hujan juga. Begitulah Allah menahan dan memberikan rezeki, dan begitulah tergambar jelas. Kalau Allah menahan, memang ada orang yang ahli pertanian, ahli duren, bisa menghadirkan duren. Orang yang ahli pesawahan, kemudian bisa menghasilkan panen yang berbeda ketika Allah menghadirkan penyakit dan seterusnya. Berat. Demikian pula dengan para pedagang, kadang rezekinya banyak, kadang sepi. Ya, kecuali
para ASN yang gajinya tetap. Mau ada libur bersama, cuti bersama 4 hari ataupun tidak, sama-sama dapat. Tapi ketika sudah pensiun terasa, karena jalan-jalan rezekinya berbeda-beda. In amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Tapi bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu tetap saja menyombongkan diri.